Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pondok Pesantren Az-Zakiyah, yang mana beliau sudah memberikan sarana prasarananya untuk digunakan kegiatan ini. Mudah-mudahan beliau dengan seluruh keluarganya diberikan kesehatan, dipanjangkan usianya, dan berkembang dalam memimpin pondok pesantren ini. Yang saya hormati Ketua Pok Jawas, namanya Pak Wowo. Kalau saya namanya Pak Wawan. W-nya sama, O-nya dengan A. Lahirnya duluan mana? A dulu, berarti tuaan saya dengan Pak Wawan. Lahirnya, ya, kalau A lahirnya di mana? Di Bandung. Kalau O lahirnya di Baik, yang saya hormati Ketua KKM 9, alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Dan sesungguhnya hari ini saya ada 2 undangan dengan Khatimul Quran di MTS Al-Haq. Tapi Ketua Pok Jawas tidak tahu urusan itu. Mungkin oleh pengawas binaannya saya hadir. Jadi yang kesini adalah kasihnya, kemudian Ketua Pok Jawasnya. Yang ke-4 adalah wakil dari kasih, kemudian pengawasnya, pengawas pembinanya. Baik, yang saya hormati Ketua KKM 9 ya bersama jajarannya seluruhnya, kepalanya itu ada 20 ya. 20. Tapi tadi konfirmasi ya, yang mengirimkan siswanya hanya 17 lembaga. Alhamdulillah lebih dari setengahnya. Yang saya hormati dan saya banggakan, juga saya cintai adik-adikku ya, para peserta L2KS dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasbillah, di pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada para tabi'in yang senantiasa ikut ajarannya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati serta adik-adikku sekalian, rupanya saya terima kasih kepada Ketua Panitia sudah memberikan waktunya kepada kami dan juga kemarin datang ke ruangan. Apa yang datang ke ruangan? Alhamdulillah, walaupun sedikit dari UPJ, minimal untuk jamuan ada. Mudah-mudahan ke depannya bisa berkembang lagi, UPJ-nya bisa membantu kegiatan-kegiatan, bukan hanya kegiatan ini saja. Silakan kalau misalkan ada kegiatan yang lainnya untuk membuat proposal ke UPJ. Insya Allah. Silakan. Baik itu per lembaga ataupun per KKM, silakan. Ya. Saya merintis dari mulai tahun sekarang dan mudah-mudahan dilanjutkan oleh pejabat selanjutnya, karena saya tinggal menunggu waktu 6 bulan lagi
Purna ya. Jadi tidak kebagian kalaupun ada tambahan waktu usia tambahan untuk pensiun. Karena saya lahirnya bulan Desember. Jadi habis tahun ini 2026 saya sudah purna. Mohon doanya di semua, mudah-mudahan saya sehat dan selamat. Tidak ada panggilan-panggilan terkait dengan KPK dan lain sebagainya. Mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati serta adik-adik sekalian, kalian harus merasa bangga hadir di tempat ini. Karena tadi kata Pak Ketua KKM, banyak yang memiliki ya, kepribadian untuk memimpin, tapi kesempatan, uang, dan waktu belum tentu. Adik-adik itu sekalian pun seperti itu. Di lembaga yang adik-adik ikut serta ya, menimba ilmu, ada berapa puluh, ada berapa ratus orang siswa. Tapi yang dikirim ke sini berapa orang? 2 orang. Ini adalah kesempatan bagi adik-adik sekalian. Kesempatan ini buktikan oleh adik sekalian, karena adik-adik sudah mengalahkan sekian orang yang ada di lembaga ya, yang adik-adik ikut serta menjadi peserta didik di sana. 2 orang ini sebagai perwakilan supaya adik-adik ini bisa nanti mengaplikasikan kata para pengawas di tempat di mana kita berada, baik itu di sekolah ataupun di masyarakat. Yang ingin menjadi pemimpin itu banyak, Pak. Tapi masa semua harus jadi pemimpin? Presiden ada berapa di kita? 1. Jumlah orangnya, manusianya di Indonesia ada berapa ratus juta? 280 juta kurang lebih gitu. Karena belum pernah menghitung saya. Kan banyak yang ingin jadi presiden ya. Tapi hanya 1. Kemudian yang jadi gubernur provinsi berapa orang? 1 orang. Sekarang ada berapa provinsi di negara Indonesia? Ada berapa provinsi? 34. Asli? Ingat ayah Kamalut nih, Maluku Utara mah ingat saya pertama. Nah, adik-adik sekalian, pimpinan itu di mana-mana 1. Kepala sekolah 1 di sekolah ini. Organisasi juga. Organisasi di lingkungan itu hanya 1 ketuanya. Tidak ada 3 ketua. Walaupun ada 3 ketua itu berbeda tugas dan fungsinya. Kemarin ada yang bertanya, Bapak Ibu, kenapa di Al-Basariyah pimpinannya ada 3 orang? Tahu Al-Basariyah? Itu ada 3 orang pimpinannya. Kata Pak Kasih barusan pimpinannya 1 dari setiap lembaga. Itu karena beda fungsi. Ada yang fungsinya memegang sebagai ketua yayasan, fungsinya memegang untuk pondok pesantren khusus, fungsinya untuk memegang pendidikan formal. Jadi ada 3. Fungsinya beda masing-masing. Padahal satu lingkungan atau 1 lembaga, beda fungsi. Itu silakan. Tapi untuk pemerintahan itu tidak ada yang 2. Kalau presiden 2 nanti ya, Pak saya ingin semuanya ada di Jakarta. IKN saya sudah dibangun, sekarang belum ada yang mengisi. Kalian nanti, insya Allah. Makanya diharapkan kalian ikut LK2 KS ini, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, ikuti materi semuanya. Kalau ngantuk jangan ditahan.
lagi ada materi, lagi pemberian materi, adik-adik ngantuk, tidur saja. Karena tidak ada obatnya ngantuk itu. Ada obatnya nggak? Obatnya untuk ngantuk itu adalah tidur, bukan minum kopi. Minum kopi tetap aja kopi-kopi, lulutan. Tapi materi harus masuk ke otak kita. Bagaimana caranya? Ngantuk, suruh tidur. Tapi materi harus masuk. Bagaimana caranya? Dan jangan diganggu bila mana di sepinggir kita ada rekan yang ngantuk, yang tidur, biarkan saja. Nanti pas selesai. Materi selesai, tidur selesai. Mana ilmu yang didapat? Maksud saya, tahan. Ya. Jangan sampai tidur, adik-adik sekalian. Karena tidak ada lagi waktu, tidak ada kesempatan. Nanti ada kesempatan lagi, belum tentu kita masuk sebagai pesertanya. Adik-adik, di tahun yang akan datang jangan lagi jadi peserta. Jadi harus jadi apa? Panitia ataupun pemateri. Materi yang disampaikan sekarang itu apa? Bisa untuk disampaikan pada waktu yang akan datang. Diharapkan, ya. Diharapkan, karena saya sangat bangga sekali dengan adanya LK2S ini, ya. Supaya adik-adik betul-betul program pemerintah Indonesia Emas itu adik-adik lah yang akan berkiprah, yang akan menjadi pemimpin pada waktunya. Karena kami yang di depan ini sudah pada tua, apakah sampai tidak ke tahun 2045? Berarti adik-adik ini sekarang usia berapa tahun? 15, 16? 14 tambah sampai 45? Tambah 20 tahun? 30. Ya, berarti sudah pada nikah, sudah banyak punya anak, dan sudah jadi pemimpin. Minimal pemimpin rumah tangga. Ibu rumah tangga, kan itu. Yang paling bawah itu ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga. Ada ketua RT, ketua RW, itu pejabat. Jadi mohon dengan sangat kepada adik sekalian, dengan adanya kegiatan ini timbaklah ilmu sebanyak-banyaknya. Setelah ini adik-adik bisa menambah ilmu, ya, itu dengan membaca buku. Adik-adik dengan guru ataupun dengan pemateri nanti bedanya hanya satu malam. Yang pemateri sudah dipersiapkan dari awal, adik-adik baru mendengarkan, kan gitu. Dan sekarang tidak ada yang menyampaikan bahwa saya tidak tahu masalah. Sekarang bisa menanyakan kepada Mbah Google. Punya Mbah Google semua? Punya HP semua? Fungsikan bukan hanya untuk TikTok saja, tapi cari permasalahan-permasalahan ataupun peraturan-peraturan yang kita inginkan cari di sana ada. Jadi adik-adikku sekarang itu sangat mudah. Segala sesuatu bisa ditanya kepada Mbak Google. Dulu tidak tahu alamat, harus mencari alamat. Sekarang tidak perlu alamat. Banyak yang salah memberikan alamatnya alamat palsu. Jadi sekarang cukup menggunakan Google Map. Sampai ke jalan kecil pun dia tahu. Tidak perlu lagi bertanya-tanya. Cuma negatifnya kita kurang komunikasi dengan
makhluk hidupnya. Jadi kalau jadi pemimpin itu harus komunikatif, harus komunikatif. Jangan sampai jadi pemimpin tinggal diam saja. Tanya sama Pak Kiai, Pak Kiai diam nggak? Pak Kiai itu tidak diam. Sebelum subuh itu jam 3 sudah keliling ke santrinya. Komunikasi dengan santri yang belum bangun, membangunkan santrinya. Itu pemimpin yang tidak dipilih itu. Ya Pak Kiai ya. Hanya jadi dirinya diakui oleh masyarakat sebagai kiai, tidak memproklamirkan sebagai kiai. Itu orang yang terbaik. Tidak dipilih sudah jadi pemimpin. Adik-adikku juga seperti itu. Jangan hanya kita ingin jadi pemimpin, belajar tidak mau, membaca buku malas, komunikasi apalagi. Jadi apa kalau tinggal diam? Nah, alhamdulillah sekarang bisa berkumpul di sini, berbagai lembaga, ya, komunikasi adik-adik sekalian. Bagaimana di tempat belajar saudara-saudari atau teman itu dikomunikasikan, ada apa kegiatannya di sana. Jadi nanti itu kerjanya sebagai pemimpin itu harus kerjanya kerja tim. Tidak bisa jadi pemimpin kerjanya kerja sendiri. Coba kasih madrasah se-Kabupaten Bandung ada berapa orang? Hanya satu se-Kabupaten Bandung. Bisa mengolah madrasah 1374 enggak? Oleh sendiri. Tidak akan bisa, tidak mungkin. Kami adanya pengawas. Pengawas untuk membina para guru-gurunya. Kemudian kami ada staf yang memegang aplikasi. Kalau saya sendiri bekerja, mati Pak. Sekarang saja bekerja pakai aplikasi, jarang ketemu dengan orang, itu sudah mumet. Aku gulung aplikasi. Nah inilah Bapak Ibu yang saya hormati serta adik sekalian. Ilmu itu bisa dicari dan terus harus dicari dan wajib mencari. Itu sekarang ada kesempatan ya, untuk menjadi menerima ilmu tentang kepemimpinan. Cobalah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian menjadi pemimpin semuanya di bidang apapun nanti jadi pemimpinnya. Adik-adikku mudah-mudahan berkah dalam hidupnya. Baik adik-adik sekalian, senang kalau sudah bicara. Pak Kiai inginnya terus walaupun tanpa teks, karena ya seperti itu. Guru dengan struktural beda. Kalau guru biasanya keliling memberikan materi itu. Kalau struktural diam di mimbar, ya enggak? Karena kebiasaan yang dihadapinya adalah benda mati. Kalau struktural, meja, kertas, laptop, printer, itu yang dihadapi oleh struktural. Tapi guru yang dihadapi siapa? Siswa, manusia. Makanya dilihat rambutnya itu pada hitam-hitam semua, guru-guru itu. Kenapa? Sering komunikasi dengan makhluk hidup. Kalau saya itu putih karena yang dihadapinya adalah benda mati, nggak bisa diajak bicara. Ya, bedanya seperti itu. Maka berbahagialah, bersyukurlah yang menjadi ya, guru-guru itu, ya. Awet muda. Komunikasi dengan jenjang MTS serasa usia MTS. Apalagi yang di RA, ngajar RA serasa usianya RA. Tapi Pak Kiai, semua jenjang ada di Pak Kiai. Dari mulai yang istilahnya usia PAUD sampai usia manula. Itu yang dihadapi oleh Pak Kiai. Gitu. Terima kasih Pak Kiai. Makanya ilmu sangat bermanfaat dari dasar sampai yang paling atas oleh Pak Kiai. Baiklah, adik-adik sekalian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Dan marilah kita buka acara L2KS ini dengan resmi kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan, arahan, dan lainnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Latihan lanjutan kepemimpinan siswa